Mari ambil waktu beberapa saat untuk kita boleh merenungkan, menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup. Engkau boleh melihat perjalanan hidup yang kau jalani hari demi hari. Saya mengetahui ada banyak tantangan yang mungkin kita hadapi, ada banyak pergumulan yang kita lewati. Tapi sadari satu hal, kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu karena kasih dan anugerah Tuhan yang memampukan dan menguatkan setiap saya dan saudara. Itu karena ada tangan yang terus menyertai kita, ada hati yang terus mengasihi kita, dan semua menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Oh, Rabba Syakara. Sekali lagi angkat kedua tangan saudara. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada luar sampai kini di dalam hati kami Tuhan, kami ampuni kasih-Mu. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh secara dikatakan Kau kagumi dalam hati kasih-Mu tiada luarnya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada luarnya, kasih-Mu Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap waktu. Terima kasih ya Bapa. Oh Rabba Shekarabah, buat hati kami bergetar untuk menyadari kasih-Mu. Buat roh kami bergelora melihat betapa ajaibnya cinta-Mu Tuhan. Buat kehidupan kami bergairah mengenal akan pribadi-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Roh pengenalan akan Tuhan terus dicurahkan atas kami. Hati yang mengerti dan memahami rancangan Tuhan yang ajaib terus dimanifestasikan dalam kehidupan kami. Kami bukanlah orang-orang agamawi, tapi kami adalah pribadi-pribadi yang dibangun secara ilahi, dibangun di atas dasar pengenalan akan Tuhan, penyerahan hidup akan Tuhan. Dan kami mengizinkan tangan Tuhan mencetak hati kami menjadi pribadi-pribadi yang baru. Kami boleh bersama-sama menikmati keterhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Oh, di dalam nama Yesus, di saat kami menyembah, di saat kami mendengar firman, aku berdoa, hati kami terus dibangun dalam Tuhan. Hati kami terus terhubung dengan Tuhan. Kami bukan mendengar suara manusia, kami bukan mengerjakan apa yang hal-hal tapi kami menerima yang ilahi, menerima roh Tuhan yang bekerja dalam hati kami, membangun manusia roh kami menjadi akurat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, tidak ada lagi sikap hati yang terkontaminasi dengan dunia. Tidak ada lagi sikap hati yang dipengaruhi dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Tapi biar Tuhan memunculkan sikap hati yang akurat, yang selaras sefrekuensi dengan hati Bapa, dengan hati Kristus, dengan hati-Mu ya Tuhan. Aku berdoa biar di tempat ini, di ruangan ini, pagi hari ini luas. Berapa banyak kami yang ada, bahkan yang boleh mengikuti ibadah secara streaming. Aku berdoa tangan Tuhan itu secara nyata menjamah, menyentuh, bahkan mengubah hati kami, kehidupan kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Dalam firman Tuhan, dalam pesan yang ilahi, itu yang boleh kami terima dari ruang tahta yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus bersama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Kok jadi kendor? Shalom. Shalom. Oh, haleluya. Saya seperti ada di tempat yang lain.
Ya, saya menikmati bagaimana kita boleh lebih dekat, dibawa lebih lekat dalam hadirat Tuhan. Tetapi tidak cukup hanya sampai di sini. Amin. Katakan tidak cukup seperti ini. Kita harus membangun kehidupan yang lebih lagi, kehidupan yang terus bertumbuh, terus bertambah, semakin lekat dengan Bapa. Seperti pujian berkata, kasih Tuhan tiada duanya. Sesungguhnya kalau saudara memperkatakan kalimat ini dengan penghayatan, dengan kesadaran penuh, maka sudah tidak ada pilihan lain, tidak ada jawaban lain dalam kehidupan kita selain untuk semakin hari semakin dekat dengan Bapa. Kenapa? Arti dari kasih Tuhan tidak ada duanya menyatakan bahwa Tuhan cukup bagi kita. Kasih Tuhan lebih daripada apa yang kita butuhkan. Di saat yang sama tidak ada yang menyamai apa yang dapat Tuhan beri. Amin. Saya mendorong saudara supaya terus membangun sikap hati, terus membangun respon, terus membangun bagaimana kita menangkap suara Tuhan lebih akurat, supaya apa? Kehidupan kita semakin hari dibangun, terus bertumbuh, terus bertambah, semakin kokoh dan teguh. Selamat datang Bang Firman. Ya, puji Tuhan boleh hadir bersama-sama. Suasananya hangat, sehangat hati kami. Ya, terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir. Saya percaya pagi hari ini ada pesan Tuhan yang boleh menguatkan dan meneguhkan kita. Jangan terdistract dengan panasnya ruangan, ya. Jangan terdistract, jangan teralih fokus. Mungkin di sebelah juga anak-anak sekolah minggu sedang beribadah. Dalam suasana yang ada kita maksimalkan keterhubungan dengan Tuhan. Itu akan memberkati kita dengan kapasitas yang lebih dahsyat. Katakan amin. Saya mengajak kita membuka satu ayat di dalam kitab Matius pasal 13 ayat yang ke-23. Hari Minggu yang lalu saya telah menyampaikan bagaimana kita perlu untuk menyetel kembali sikap hati kita lebih akurat, supaya apa yang sedang dibangun di atas dasar Kristus itu boleh dibangun dengan kokoh dan teguh sebagai pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk boleh kembali merenungkan satu ayat firman Tuhan, memiliki tanah hati yang baik, supaya setiap benih yang ditaburkan, apapun yang nanti disampaikan dari tempat ini, seperti apa yang tadi Henny bilang, ada banyak yang kita dapatkan. Itu bukannya sekedar diberkati. Saudara seringkali begini, oh aku diberkati dengan firman ini, oh firmannya bagus, oh firmannya keren, oh aku diberkati, aku terhibur. Tetapi salahnya kita cukup puas hanya merasa diberkati, terhibur, senang, hanya seperti itu. Karena sesungguhnya firman itu bukan hanya memberkati, tapi harus mengubah kita. Firman itu bukan hanya menghibur kita, tetapi ada menumbuhkan kehidupan yang baru. Kalau dulu kita dibangun dalam kehidupan yang manusia, pikirannya manusiawi, pikirannya cenderung lahiriah, ada duit senang, gak ada duit mulai goyah, lagi bulan muda happy, lagi bulan tua udah mulai galau, dan kita bilang ya itu manusiawi. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan mengubah kita, bukan lagi hidup manusiawi. Kita adalah ciptaan yang baru. Katakan apalah ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan yang baru, dasar kehidupan kita hanyalah apa kata firman. Tetapi saya menyadari sebelum benih itu akan ditabur banyak, sekali lagi kita harus memastikan tanah hati kita adalah tanah hati yang baik. Mari kita baca Matius pasal 13. Secara keseluruhan kita bisa baca dari ayat yang pertama, tapi menyingkat waktu saya akan mengajak kita membaca di ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Katakan amin. Saudara, saya ajak kita untuk coba sebentar merenungkan. Kita mau, ibaratnya kita bisa melihat bangunan. Dan kalau bangunan itu adalah gambaran dari kehidupan kita, saya coba sebentar renungkan, imajinasikan. Kalau saya gambarkan kehidupan kita seperti bangunan, saudara mau bangunan seperti apa yang menggambarkan kehidupan saudara? Bangunan yang kecil, bangunan yang rapuh, bangunan yang ditiup angin langsung oleh, atau bangunan yang besar, yang kokoh, yang megah, yang mewah? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Halo? Kedua. Yang belakang? Kedua. Sepakat? Kalau saya gambarkan kita seperti tanaman, saudara gambarkan kehidupan saudara seperti tanaman. Saudara mau pilih mana? Tanaman, mungkin tanaman adalah tanaman tua, tapi gak pernah berbuah, daunnya aja yang lebat, gak ada hasilnya, gak ada manfaatnya. Bahkan cenderung yang ada adalah duri,
Yang cenderung muncul adalah hal-hal yang menyakiti. Atau kita digambarkan seperti pohon atau tanaman yang baru bertumbuh. Saya melihat kemarin di Waigali, nanti saudara ke Waigali itu contohnya sangat bagus. Pohonnya sih kecil, tapi udah mulai berbuah, saudara. Saya nggak tahu itu pohon apa. Ada buah yang manis, ada buah yang menyenangkan orang, dan pohonnya didapati kokoh, teguh. Ada angin, ada badai, tetap kokoh. Saudara rindukan yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, katakan amin. Tapi coba gini saudara, coba dengan cara saudara meresponi, saudara betul-betul bisa lihat perbedaannya. Ini bukan sekedar imajinasi, ini bukan sekedar hayalan, ini kehidupan kita. Karena ada banyak orang kalau ngomong gini, aku mau diberkati, aku mau menjadi berkat. Tetapi masalahnya adalah kita mau nggak menjadikan itu teraplikasi dalam kehidupan kita. Begitu muncul satu masalah, begitu muncul satu problema, boro-boro menjadi berkat. Yang ada adalah kita melepaskan tanpa kita sadari benih-benih kekecewaan, kita melepaskan benih penyesalan, kita tanpa sadar meracuni banyak orang lewat apa yang kita alami. Gimana kita menjadi berkat? Aku mau jadi bangunan yang kokoh, aku mau menjadi tanaman yang bertumbuh berbuah. Masalahnya adalah mau nggak pancang-pancang itu ditanam lebih dalam, mau nggak akar itu merambat dengan baik, mau nggak kita mengikuti proses yang Tuhan tentukan untuk menjadi pribadi yang betul-betul mempermuliakan nama Tuhan. Yang ngerti bilang amin. Nah, artinya itu tergantung kita. Katakan itu tergantung saya. Tergantung kita dengan Tuhan. Enggak bisa ngikut-ngikut aja, ngalir-ngalir aja. Saudara, saya menyadari dan mempelajari, pada akhirnya saya dapat satu kesimpulan. Apapun kehidupan kita hari ini, apapun kehidupan kita yang kita alami saat ini, itu ditentukan oleh sikap hati kita sendiri. Bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau kita menyikapi dengan baik, kalau kita mengerjakan apapun akurat dengan firman, saya percaya bagian kita hanyalah kemuliaan, hanyalah kemenangan yang membawa damai sejahtera. Ini bukan berarti kita nggak sakit, ini bukan berarti kita nggak mengalami tantangan. Mau dalam keadaan sakit, mau dalam keadaan tantangan pun, karena sikap hati kita telah di-setel, terus terhubung dengan Tuhan, dan kita mengizinkan hanyalah segala yang benar, yang segala yang mulia, yang manis, yang memenuhi kehidupan kita, maka kita nggak punya ruang untuk kita mengeluh, untuk galau, untuk down lagi, saudara. Sekali lagi saya ulang, itu dimulai dari sikap tanah hati kita, yang ditaburkan di tanah yang baik. Saudara masih ingat ada beberapa kategori? Ada tanah hati yang digambarkan seperti tanah pinggir jalan, ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang semak duri, dan ada tanah yang subur. Saudara, sekali lagi, firman ini mungkin setelah kesekian kalinya kita pelajari, tetapi saya mendapati ada beberapa banyak, bahkan mungkin sebagian besar banyak orang Kristen mendapati tanah hatinya belumlah tanah hati yang baik. Itu kapan terjadi? Kalau kita belajar, waktu dapat firmannya, dapat benihnya, semua orang Kristen merasa senang, semua diberkati. Tapi begitu datang himpitan, begitu datang pergumulan, mulai ada yang kecewa, mulai ada yang khawatir, mulai ada yang takut, masalah keuangan dan segala macamnya, mulai ada yang mundur, mulai ada yang lemah. Itu menunjukkan kita belum berhasil mencetak tanah hati kita. Nah, saya mau saudara betul-betul serius dengan hal ini. Kenapa? Karena sejak hari ini, besok dan seterusnya, Tuhan akan terus bergerak, bekerja, membawa gerejanya kepada kedewasaan dan kesempurnaan, menyiapkan untuk kedatangannya kedua kali, menjemput mempelai yang berkenan di hadapannya. Saya mau saya dan saudara bukan pengamat, penonton, apalagi sampai tertinggal. Kita didapati menjadi pribadi yang berkenan, yang dewasa, yang indah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita telah memiliki tanah hati yang subur, tanah hati yang baik. Butuh keterhubungan secara akurat, saudara. Amin. Nah, saya mau bagikan beberapa poin terkait hal ini. Yang pertama adalah, saya bagikan 4 poin bagaimana kita membangun kehidupan yang akurat di dalam Tuhan, terbangun dalam kehidupan yang ilahi. Yang pertama, pastikan setiap firman yang kita dengar itu bukannya seperti informasi. Kalau hanya seperti informasi, kita akan langsung mikir, saya udah tahu, nanti pasti arahnya begini kan, nanti arahnya begini kan, nanti ujungnya begini kan. Dan saudara, firman Tuhan di Alkitab itu nggak pernah ada penambahan. Mau mulai diterbitkan sampai nanti kiamat, itu hanya 66 kitab dalam satu Alkitab. Nggak ada pernah penambahan, kata-katanya tetap sama. Tetapi saya percaya lewat pewahyuan yang Roh Kudus sampaikan, pengilhaman yang Roh Kudus sampaikan, firman Tuhan akan selalu baru. Kata-katanya sama, tetapi ada penekanan, ada makna yang kita bisa dapat, itu tergantung sikap hati kita. Jangan pernah mau terima firman hanya seperti informasi. Ini kan saya sudah tahu, miliki tanah hati yang baik, ya saya sudah tahu. Tetapi waktu saudara mendengar itu, tanah hatimu sedang baik atau tidak? Kalau sedang tidak
tidak baik, berarti firman itu memang datang untuk kita memastikan tanah hati kita tetap baik. Yang pertama adalah setiap kita dengar firman, bukannya sekedar informasi, tapi firman itu harus menjadi dasar kehidupan kita. Bukan hanya cukup bertumbuh, tapi harus sampai berbuah. Dan firman itu sampai harus menggelorakan hati kita semakin mencintai Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saya mau supaya kita mulai melatih begini. Cara mendengar firman itu bukan kayak ya namanya ibadah, ya ada firman saya mau dengar. Tapi cara kita mendengar firman, Yohanes 1 ayat 1 mengutip begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Mari kita buka sebentar, saudara, di dalam kitab Yohanes. Karena lebih dalam lagi nanti akan ditegaskan, bukan hanya sekedar informasi, bukan hanya sekedar penguatan, bukan hanya sekedar peneguhan belaka, tapi dikatakan siapa yang menerima dia. Mari kita lihat ayat 12. Faktanya adalah orang yang dengar firman harusnya hidupnya berubah oleh firman yang ia terima. Ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, artinya yang menerima firman, itu diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya apa? Percaya setiap firman. Nah, saudara latih begini. Ada firman Tuhan misalnya yang saudara dengar, bahwa Tuhan tidak merancangkan yang buruk, Tuhan merancangkan yang damai sejahtera. Sewaktu saudara dengar itu, bukan oh iya damai, tapi waktu saudara terima itu, terima dengan penuh keyakinan, dan terima itu sampai hatimu bergelora dan membawa kita semakin mencintai Tuhan, semakin bersyukur kepada Tuhan. Firman yang kita terima itu gak sekedar lewat begitu saja, tapi itu terus tertanam. Butuh berapa waktu untuk benih firman bertumbuh dalam hati kita? Bukan nanti, bukan besok, bukan butuh 1 tahun, butuh perenungan, butuh doa puasa, enggak. Waktu saudara dengar firman, begitu saudara terima firman dengan sikap hati yang baik, saya pastikan saat itu juga firman itu akan bertumbuh. Firman itu menggetarkan kehidupanmu, mengubah cara pikirmu, dan membuat kehidupan kita bergelora sesaat di dalam Tuhan. Amin. Ini sama dengan waktu Tuhan menciptakan alam semesta. Waktu Tuhan menciptakan alam semesta, dikatakan hari pertama Ia menciptakan terang. Dan tahu nggak saudara cara Tuhan menciptakan? Jadilah terang. Hanya dengan firman, Dia berfirman. Maka nggak butuh waktu tiba-tiba ada terjadi ini dan itu, butuh waktu lama. Enggak, saudara. Seketika juga ketika Tuhan berfirman, maka apa yang Ia firmankan pasti jadi. Maka di saat ada firman yang kita terima, saat itu yakini dengan hati yang percaya firman itu terjadi dalam hidupmu, maka di saat seketika juga firman itu akan mengubah cara pandang, mengubah cara kehidupan kita yang nanti. Amin. Sehingga ini yang saya bayangin, saudara. Makanya kita kalau di mobil mulai banyak dengar khotbah. Saudara kalau ada di handphone bisa dengar khotbah atau YouTube atau apa, mulai perbanyak waktu kita menerima firman. Ini yang saya bayangin. Yang hari-harinya terus dipenuhi dengan firman. Dengar baik bukan hanya untuk dengar sebagai informasi. Saudara jangan dengar hanya untuk tahu, lalu hanya untuk menggurui orang, untuk menghakimi orang, enggak. Ini untuk mengubah kehidupan kita menjadi bangunan yang kokoh. Katakan amin. Saya bisa bayangkan saat ini. Amin. Saudara percaya firman Tuhan masih berkuasa dalam kehidupan kita? Amin. Mari kita sekali lagi lihat, saudara. Yohanes 1 tadi. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang ini menunjukkan orang percaya. Orang-orang yang diperanakkan bukan darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara nggak lagi hidup dalam warisan DNA orang tua jasmani kita, tapi kita hidup dalam DNA-nya Allah. Wow, ini luar biasa. Jumintak Sigurian marganya nggak berubah, tapi dia nggak lagi hidup dalam, maaf kalau saya menggunakan keistilahnya ini, kesigurianan papanya atau kejasmanian orang tuanya. Enggak.
ayat ini bilang orang itu diperanakan, yang disebut menjadi anak-anak Allah bukan secara jasmani, tetapi melainkan dari Allah. Amin, saudara. Nah, saya berdoa begini. Setiap jemaat yang ada di tempat ini, siapapun kita, berulang kali saya sampaikan, sekalipun kita sedikit, sekalipun kita dalam jumlah yang terbatas, tapi pribadi-pribadi yang ada di dalamnya, pribadi yang dipenuhi dengan firman, bukannya penuh, tapi dikuasai oleh firman. Kenapa kita dikuasai? Karena setiap kita terima firman, kita terima dengan sikap hati yang baik, sikap hati yang subur, maka firman itu menjadi kehidupan kita setiap waktu. Amin. Nah, saya pelajari begini, mungkin saudara juga sudah terima pengajaran ini. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, ada satu tugas perintah yang diberikan kepada Adam dan Hawa, mengerjakan taman. Saya nggak tahu saudara sudah tahu belum informasi ini. Menurut kita Taman Eden itu seluas apa? Karena disebutnya taman, apakah kita mikir ya pada umumnya taman, ya luasnya 1 hektar, 2 hektar. Apakah begitu? Ternyata saya pelajari dan saya mendapatkan pemahaman yang baru. Taman Eden itu menurut ahli kitab, pakar-pakar kitab, lewat sejarah, tradisi yang ada, Taman Eden itu diperkirakan luasnya seperti Iran dan Irak. Negara Iran dan negara Irak. Itu luas. Masalahnya waktu Tuhan bilang kepada Adam mengerjakannya, itu gimana ngerjainnya? Jangankan 2 bangsa yang jadi satu. Pak Daniel suruh ngerjain 1 kota Bandar Lampung. Ini bukan ada gedung sana, bisa naik mobil. Enggak. Kita ngerjain taman, tahan-tahan gimana Pak? Mau nyangkol misalnya, itu mau bersihin 1 kota. Ini baru 1 kota, belum 2 bangsa. Nah, tetapi saya sedang mau ajak kita lagi untuk mengingat bahwa kalau Tuhan yang berfirman dan kita hidup dalam kuasa firman, ada keterhubungan secara ilahi. Inilah yang akan kita alami. Gambarannya itu seperti Musa. Musa itu waktu dia harus membawa orang Israel dalam firman-Nya Tuhan kepada tanah perjanjian, waktu dia membuat tulah pertama sampai tulah yang ke-10, yang dilakukan Musa, yang dia punya apa saudara? Tongkat. Itu sama kayak waktu dia membelah laut Teberau menjadi 2, dia hanya membawa tongkat. Dia ini gak punya kekuatan kuasa lain selain hanya firman yang berkata, belahlah. Apa yang ada padamu? Tongkat, pukulkanlah. Saudara dengar baik. Apa yang ada pada kisah Musa, apa yang ada pada kisah Adam dan Hawa di Taman Eden, itu berbicara kemustahilan dalam ukuran manusia. Tetapi kalau dalam sudut pandang firman, ketika firman yang menguasai kehidupan kita, disitulah kita akan melihat kehidupan dalam lingkup mujizat. Amin. Jadi saya bisa bayangkan Adam dan Hawa waktu dia mau mengerjakan taman, dia hanya cukup berkata-kata, dia cukup hanya berjalan, dan saat itu juga keilahian Tuhan terjadi. Amin. Bahkan bagaimana dia memberikan nama kepada hewan-hewan, bagaimana dia bisa berjalan dari ujung satu ke ujung yang lain. Kenapa? Karena sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menikmati yang namanya keterhubungan dengan Bapa, keterhubungan secara ilahi setiap waktu. Dan kita yang mungkin saat ini berpikir, Pak, itu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa lagi. Kita ini manusia berdosa, punya kelemahan dan sebagainya. Jangankan Taman Eden seluas itu, Pak, satu rumah tangga yang isi sekian orang ini aja pun kami suami istri sering recok, keluarga seperti sering ribut, belum lagi masalah ini dan itu. Itu karena sekian lama waktunya kita hidup dalam cetakan dunia, dalam warisan DNA manusia yang hidup dalam dosa dan keterbatasan. Tapi firman Tuhan berkata, semua orang yang menerima Tuhan, semua orang yang menerima firman Tuhan diberi kuasa menjadi anak Allah. Dan kita tidak lagi diperanakan dari darah dan daging, tapi diperanakan dari Allah. Artinya apa yang ada pada Allah, kita menjadi ahli warisnya. Apa yang ada pada Tuhan itu turun atas anak-anaknya, kalau kita mau hidup di dalam firman. Amin. Maka sekali lagi saudara perlu memperhatikan dan mengkoreksi bagaimana cara kita untuk menerima firman. Kalau setiap kita dengan firman masih ada perasaan gini, ngomong mah gampang. Waktu kita dengar firman begini, itu mah untuk mereka. Waktu kita dengar firman apalagi gini, saya udah tahu, tapi kok hidup saya begini-begini saja. Dengar baik, bukan firmannya yang salah, bukan firmannya yang tidak akurat, tetapi sikap hati kita sekali lagi. Makanya saya berdoa dan saya mendorong melalui pagi hari ini, pesan firman pagi hari ini, terpenting untuk sebelum kita melanjut lebih jauh, pastikan tanah hati kita, tanah hati yang
Bisa nggak tanah hatinya gini, hari ini baik, besok berbatu-batu, besok semak belukar, besok pikir jalan, besoknya baik lagi? Tidak bisa. Nggak bisa. Tanah hati kita sekali baik, harus selalu baik. Lalu bagaimana kalau hari dulu aku udah baik kok hari ini? Berarti dulu itu belum baik. Karena tanah hati yang baik, pasti setiap benih yang tertanam itu akan bertumbuh. Dan begitu benih yang bertumbuh, dia akan berbuah. Dan dia akan menghasilkan buah 30, 60, dan 100 kali lipat. Tidak pernah menjadi buah yang kosong. Dan buah yang lebat itu akan kemudian menghasilkan benih lagi, akan kemudian menghasilkan sesuatu yang baru lagi, saudara. Amin. Saudara mau memiliki tanah hati yang baik? Amin. Saudara mau membangun sikap hati mendengar firman dengan akurat? Yang pertama adalah terima firman Tuhan, bukan hanya sekedar informasi, tetapi kita mau menerima firman Tuhan itu sebagai satu dasar keyakinan untuk membangun kehidupan kita, semakin mempercayai Tuhan untuk kita terus bertumbuh dan semakin mencintai Tuhan. Sederhananya begini, setiap saudara dengar firman, saudara harus upayakan setiap firman yang kita terima itu kita percaya. Dan bukannya percaya, ya aku percaya, tapi kita percaya itu sampai kita bergelora. Dan itu membawa kita semakin mensyukuri dan semakin mencintai Tuhan yang memberikan firman itu atas kita. Haleluya. Yang kedua, bagaimana untuk membangun kehidupan ilahi terbangun nyata dalam kehidupan kita? Dengerin baik. Kalau yang pertama tadi firman yang kita dengar mengubah kita. Yang kedua adalah kita sebagai pribadi harus terus bermultiplikasi di dalam firman, dan kehidupan kita menjadi pesan, menjadi anugerah bagi orang lain. Maksudnya begini, Devi atau saya kasih tahu, saya dapat firman bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya terima firman itu, saya percaya, dan itu membuat manusia roh saya bergelora. Saya semakin mencintai Tuhan dan tidak membiarkan firman itu hanya menjadi informasi, tapi itu terus terngiang-ngiang di telinga saya, membangun gairah hidup saya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka di saat yang sama saya menikmati ketidakmustahilan itu. Maka saya menikmati mujizat demi mujizat berjalan dalam sesuatu yang tidak logika, tapi itu terjadi. Dan kehidupan saya itu menjadi pesan buat Devi. Kehidupan saya menjadi message. Kehidupan saya itu menjadi suratan yang terbuka buat Jumintar. Jumintar yang mungkin tadinya susah mengimajinasikan secara teori bagaimana menyerap firman untuk berbuah, dia bisa melihat contoh. Siapa contoh itu? Saudara dan saya. Amin. Ngerti nggak ya saudara? Maka kita jangan terima firman itu hanya sepihak. Terima, tapi izinkan firman itu juga membentuk kehidupan kita menjadi contoh dari firman itu kepada orang lain. Setiap guru, khususnya pelajaran matematika, ketika memberikan soal, memberikan rumus, maka dia memberikan contoh. Amin. Banyak murid, waktu dikasih rumus, dikasih pengajaran teori, belum paham. Tapi begitu diberikan contoh, oh begitu. Ngerti nggak saudara? Saudara harus mau jadi contoh. Ini bahasa menjadi saksi. Amin. Kita bisa menjadi role model. Kita menjadi pola. Sebelum kita menjadi pola, pastikan kehidupan kita diarahkan, disesuaikan dengan pola itu. Apa itu? Firman yang hidup. Maka setiap saudara terima firman, jangan pernah terima dengan penolakan. Jangan pernah hanya gara-gara kita nggak mau dikikis, hanya gara-gara kita nggak mau disenggol, nggak mau diubah, hanya karena kita merasa sudah benar, kita bahkan berani tolak firman. Ini mah nggak benar ini. Ini mah nggak pas ini. Oh, ini maksudnya mah beda ini. Saya nggak bisa bayangkan kalau kita tak kekeh dengan kehidupan lama kita. Begitu datang firman, kita hanya terima seperti informasi. Dengerin baik saudara. Firman itu akan tetap hidup pada orang-orang yang membuka hati. Namun hidup kita yang menolak akan terus begitu, bahkan akan terus turun. Pertanyaan saya hari ini, mau nggak saudara kehidupannya dibangun bukan lagi kehidupan manusiawi yang ada padamu, tapi kehidupan yang ilahi? Sekian lama aku dengar kata kehidupan ilahi. Apa maksudnya? Kehidupan ilahi sederhananya dengan bahasa saya menyampaikan kehidupan yang tidak lagi mencerminkan kehidupan manusia pada umumnya, orang-orang dunia yang hidup dalam cetakan dunia ini. Kalau aku dipukul, aku marah. Kalau kamu baik, saya baik. Kalau kamu buat yang nggak baik, saya akan lebih nggak baik. Ya,
Kalau saya lagi ada duit, saya senang. Kalau saya nggak ada duit, jangan dekat-dekat, ini lagi sensitif. Itu manusiawi. Ada banyak orang bilang, bahkan sayangnya orang gereja, orang Kristen pelayanan bahkan, ya kita kan masih manusia, ya jangan disinggung lah, jangan inilah. Iya, saya aku itu manusia. Maka firman Tuhan berkata, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, sebagai ciptaan baru, inilah yang Yohanes pasal 1 tadi dikatakan, kita ini disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, maka kita harusnya memiliki kehidupan seperti Allah. Itulah kehidupan yang ilahi. Kehidupan yang ilahi itu tidak ditentukan oleh dunia ini. Kita melihat kepada Yesus. Yesus ada 5 roti, ada 2 ikan. Kalau satu orang Batak bilang belum ada daging, belum ada saksama, itu aja nggak kenyang gitu. Ini masih sangat sedikit. Tapi karena keilahian Tuhan bekerja, 5 roti 2 ikan, ada 5.000 orang, semua kenyang, bahkan ada sisanya. Karena Yesus dalam keilahiannya, di saat murid-murid yang adalah nelayan-nelayan yang hebat, walaupun di atas perahu dan ada goncangan, ada badai, mereka takut mati, tenggelam, sampai bilang Yesus kok nggak peduli. Tapi karena Yesus yang memberikan contoh kehidupan ilahi, dia melihat mau badai ribut, mau angin ribut, mau gelombang, mau apapun, semua itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Maka seketika semua menjadi tenang, tidak ada apapun, sampai orang-orang bingung. Dan ada banyak contoh lain. Itu menggambarkan sedikit tentang kehidupan yang ilahi, kehidupan yang ada dalam kedaulatan Allah, yang tidak dibatasi oleh kemustahilan dunia. Namun jangan salah, kehidupan ilahi tidak melulu tentang mujizat, tidak melulu tentang hal-hal yang spektakuler, tetapi lebih mendasar kehidupan ilahi adalah kehidupan yang selaras di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Nah, maka saya mendorong kita untuk terbiasa dengan istilah ini. Tapi bukan cuma tahu istilah, tapi menghidupinya. Supaya apa? Saya mengimajinasikan dan saya mengimani jemaat Tuhan yang walaupun saat ini masih beberapa, tapi karena kita mau dibangun atas dasar kehidupan yang ilahi, siap terima firman, diterima dengan tanah hati yang baik. Kehidupan saudara hari ini, esok, tahun depan, dan berikutnya menjadi kehidupan yang terus dibangun, semakin kokoh, semakin teguh di dalam Tuhan. Kita bisa berkata, dulu dan sekarang aku sudah berbeda. Bahkan dulu manusia lamaku itu telah mati. Hari ini aku hidup sebagai manusia yang baru di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Ini dibutuhkan sikap hati yang aktif. Saudara jangan berpikir saudara malas-malesan, saudara nggak membangun kehidupan dengan akurat, saudara yang tadinya suka hal-hal dunia tetap suka hal-hal dunia, yang tadinya malas baca firman tetap malas baca firman, tapi doanya Tuhan jadikan aku manusia baru. Nggak bisa. Ini nggak berlaku tentang kan bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, betul. Tapi untuk mengerjakan yang satu ini Tuhan tahu prosedurnya. Makanya kenapa Yesus tidak ucuk-ucuk ubah manusia berdosa jadi manusia benar tanpa dia perlu datang ke dunia menjadi manusia dan mati apalagi. Lalu kita bilang kan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya nerakanya ditutup aja Tuhan, semua manusia akan aja ke surga. Ini ada prosedurnya. Karena Tuhan itu maha adil, walaupun dia adalah maha kasih. Katakan amin. Tuhan nggak bisa sewenang-wenang dengan sesuatu yang tidak menyesuaikan prosedur. Prosedurnya adalah kalau kita mengaku dengan hati kita percaya, kita diselamatkan. Tapi kalau kita nggak mau percaya, kita nggak mau menerima Yesus sebagai Tuhan, Tuhan nggak akan paksa. Seperti Adam dan Hawa. Bayangin dua orang ini selalu berinteraksi dengan Tuhan. Tuhan hanya fokus dengan Adam dan Hawa. Saya tahu Tuhan sangat tahu sesuatunya tentang Adam dan Hawa. Tapi kenapa dia ciptakan ada pohon pengetahuan yang baik dan buruk di tengah-tengah? Untuk melatih Adam dan Hawa bahwa kesetiaannya dengan Tuhan itu bukan karena terpaksa, tapi karena ketulusan dan kesadarannya secara pribadi. Kalau dia mau taat, dia selamat. Tapi kalau dia memberontak, dia dapat konsekuensinya. Tetapi sekalipun Adam dan Hawa telah memberontak, karena dia maha kasih, dia membangun satu rencana yang baru lagi. Tetapi kalau kita tetap menolak firman-Nya, kita tetap menolak rencananya, kita tetap menutup hati, Tuhan sih buka jalan, Tuhan sih ulurkan tangannya, tapi gak pernah memaksa hatimu. Kalau engkau mau terima, engkau selamat. Tapi kalau saudara tetap keraskan hati, ingat, ada waktunya. Amin. Ada waktunya. Ini bukan hanya tentang nanti mati masuk surga,
Tapi ini saya membayangkan kehidupan di dunia, bagaimana kita melihat agenda Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Adalah satu hal yang sangat disayangkan kalau kita menolak hari ini kita telah terima anugerah dan kepercayaan daripada Tuhan untuk mengerjakan satu perkara yang besar di bumi. Namun kita nggak mau, kita tolak, kita keraskan hati. Rancangan Tuhan akan tetap terjadi. Dia pilih, dia cari orang lain. Tapi kita hanya begitu-begitu saja. Tapi kalau hati kita nggak mau diubah, bahkan kita nggak akan pernah mengalami keselamatan yang kekal. Karena kita masih cenderung dunia. Tapi saya berdoa, kita adalah orang-orang yang mau terbuka hati. Amin. Kita orang-orang yang mau dibentuk hatinya. Amin. Saya berdoa dalam hidup saya dan saudara secara pribadi, kita akan melihat penggenapan rencana-rencana Tuhan. Kerajaan Allah bukan tentang makan dan minum, tapi tentang kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Sekali lagi, kerajaan Allah bukan tentang makan dan minum, tetapi tentang kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Saya akan terus berulang-ulang mengajak kita mengingat dan memperkatakan hal ini. Supaya apa? Karena saudara dan saya jangan lulu-lulu cepat berpikir, Pak, aku mau matilah supaya aku masuk surga. Saudara yang menyaksikan secara streaming, dalam segala apapun pergumulan kita, jangan lekas-lekas minta supaya kita mati dan masuk surga. Karena Tuhan yang dari surga pun datang ke dunia dan mengajak kita berdoa dan mengimani untuk kerajaan surga, kerajaan Allah termanifestasi di muka bumi. Tugas kita adalah mewujud nyatakan agenda Tuhan, kerajaan Allah di dalam kehidupan kita selagi ada di bumi. Lewat apa? Hidupmu terbangun secara akurat dan ilahi, lewat tanah hati yang baik untuk terus menyerap firman dan arahan Tuhan. Itu sempurna terjadi atas kehidupan kita. Katakan amin. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa melihat dan mendapati kehidupan kita akan terbangun secara akurat menjadi kehidupan yang ilahi? Dipastikan, ini minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana kita butuh yang namanya rumah rohani. Kita butuh peran seperti seorang pelatih, peran seorang bapak. Nah, saya mendapati bagian ketiga yang tidak terlepas dari hal itu adalah kita butuh satu pola yang sering disebut pemuritan, pembapaan, pengayoman secara rohani. Untuk apa? Memastikan setiap kita sebagai jemaat Tuhan menerima warisan rohani yang sama dalam 3 bagian: posisi, porsi, dan fungsi. Apa maksudnya? Ketika Jumintar coba membangun kehidupannya secara pribadi, Devi membangun kehidupannya secara pribadi, dan lain sebagainya, satu masing-masing lain, itu menjadi acak-acakan, saudara. Ada yang akan bertumbuh lebih besar, ada yang mandek di tengah jalan. Kemarin kita udah lihat satu contoh atlet di olahraga. Mau sehebat apapun, pasti punya pelatih. Cristiano Ronaldo, pemain terbaik dunia, punya pelatih. Mike Tyson, petinju terhebat di masanya, juga punya pelatih. Memastikan apa? Supaya apa yang tidak diketahui di sisinya dia sebagai atlet, pelatih bisa mengarahkan dan sebagainya. Butuh keterhubungan untuk kita dimuridkan, untuk kita dibapai, untuk kita diayomi. Dalam keluarga rohani, terhubung dalam ikatan kasih yang Tuhan tetapkan. Supaya apa? Menerima warisan rohani yang sama. Amin. Saya sebutkan dalam 3 bagian: posisi, porsi, dan fungsi. Untuk memperjelas ayat ini, bagian ini, saya mengajak kita membuka dalam kitab Matius kembali, pasalnya yang ke-6. Pasal yang ke-5. Matius pasal 5 ayat 13 mulai. Di sana memberikan perikop tentang garam dunia dan terang dunia. Yang masih antusias bilang amin. Amin. Haleluya. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama perikopnya, garam dunia dan terang dunia. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas ketinggian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Firman Tuhan dengan jelas dan tegas memberikan satu analogi, kegambaran identitas bagi orang percaya. Disebutkan kamu adalah garam dunia.
Dan di ayat berikutnya dikatakan, kamu adalah terang dunia. Halo, sampai di sini saudara percaya? Amin. Katakan sama-sama, aku adalah garam dunia. Aku adalah terang dunia. Tapi pertanyaan saya hari ini, sudahkah itu menjadi wujud nyata dalam kehidupan kita? Saya akan sedikit bahas tentang menjadi garam dan menjadi terang. Tidak dibutuhkan garam yang banyak untuk memberikan asin rasa kepada sekitarnya. Garam yang sedikit pun itu dapat mengubah masakan yang tadinya tawar, hambar menjadi masakan yang enak. Sama halnya terang. Tidak dibutuhkan terang yang besar untuk membuat satu ruangan menjadi terang. Kegelapan segelap apapun, walaupun terang dalam bentuk lilin yang kecil, tidak akan pernah ada namanya terang menjadi gelap hanya gara-gara terang itu kecil. Yang ada adalah kegelapan segelap apapun, dengan hadirnya terang yang kecil, ruangan itu akan berubah. Betul. Ketika lampu itu semakin besar, terangnya akan semakin kuat. Tetapi yang menjadi persoalan di sini, terang akan selalu menyisihkan kegelapan. Garam akan selalu menyisihkan rasa yang hambar. Yang sampai sini paham, katakan amin. Saya sedang menyampaikan tentang fungsi. Untuk menjadi pribadi yang berfungsi dalam rumah rohani, kita nggak akan perlu banyak dulu, kita nggak akan perlu terlihat hebat dulu. Kita hanya cukup kembali kepada jati diri kita dalam Kristus. Apa itu? Kalau garam dunia, engkau adalah terang dunia. Amin. Tetapi mari kita lihat, masih dalam kitab Matius pasal 5 dikatakan begini, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Kalimat ini mengandung pertanyaan. Berarti saya tanya saudara, ada nggak potensi, ada nggak kemungkinan garam menjadi tawar? Ada. Mari kita lihat ayat berikutnya. Kamu adalah terang dunia, kota terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gata. Pertanyaan saya, ada nggak potensi, ada nggak kemungkinan satu pelita atau satu lampu bisa ditaruh di bawah gata sehingga terangnya nggak kelihatan? Ada nggak kemungkinan? Bisa nggak terjadi? Bisa. Paham saudara maksudnya? Maka Alkitab bilang nggak mungkin, jangan ditaruh di bawah gantang, karena ada kemungkinan, ada peluang, ada potensi. Nah, pertanyaan saya hari ini, kalau tadi digambarkan seperti bangunan, digambarkan seperti tanaman, hari ini gambarnya seperti garam atau seperti terang. Pertanyaan saya, adakah kita termasuk kategori garam yang asin? Adakah kita masuk kategori kota yang terletak di atas gunung, atau kita seperti pelita yang ditaruh di atas kaki dia, atau sebaliknya? Nah, untuk melatih itulah kita pastikan di dalam rumah rohani kita dilatih, kita diayomi, dan kita diarahkan lewat kebenaran firman-Nya setiap waktu. Katakan amin. Nah, sekali lagi saya berkata, ini bukan tentang banyaknya, tapi ini tentang fungsinya. Saya dan saudara sudah seharusnya memberikan pengaruh kepada dunia, bukan menerima pengaruh dari dunia. Saya ulang sekali lagi, saya dan saudara kita yang tidak seberapa ini, walaupun kita kecil, kita tetaplah tidak boleh diwarnai oleh dunia, tapi kita yang mewarnai dunia dengan keilahian Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Selama gelap gak pernah membuat gelap satu lampu, selama masakan gak pernah membuat tawar yang garam yang asin, maka sudah seharusnya kita pun terus memancarkan keilahian Tuhan atas hidup dari kehidupan kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya, engkau harus terus terhubung dengan sumbernya. Amin. Karena saya mendapati lampu ini akan menjadi nyala kalau dia terhubung dengan sumber manusia. Coba komentar terpikir. Contohnya, berubah nggak identitasnya lampu? Enggak. Tetap lampu, tapi terangnya nggak ada. Boleh nyalain lagi. Ada banyak orang hanya tinggal casing. Dia merasa aku ini masih orang Kristen, aku ini masih pelayan Tuhan, aku ini masih ke gereja, aku ini masih ibadah, tapi terangnya sudah mulai redup. Aku ini garam, tapi asinnya udah mulai gak terasa. Katakan, itu bukan saya. Itu bukan saya. Nah, di rumah rohani inilah, dalam pengayoman secara konsisten, secara bertekun, secara disiplin, bahkan lewat pesan-pesan firman yang kita terima secara pribadi, lewat hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu lah, memastikan terangmu tetap menyala dan asinmu tetap terasa. Amin. 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 Coba lihat kanan kirinya dan perkatakan, engkau harus berdampak. Kau harus berdampak. Amin. Ya, moto kita bertumbuh, bertambah dan berdampak. Nah, dengerin baik saudara. Kalau kita ngomongin terang, orang lebih fokus ke terangnya
atau ke lampunya? Terangnya. Oh, puji Tuhan. Kalau kita ngomong garam, saudara, waktu masak nih, taruhlah garamnya kurang. Saudara tanya dulu garamnya merek apa, atau saudara akan bilang ini garamnya kedikitan atau kebanyakan gitu. Ngerti nggak pertanyaan saudara? Saudara fokus ke rasanya bukan? Sama kayak ini kita fokus ke terangnya. Artinya saya dapat ini menjadi terang dan jadi garam itu bukan fokus kepada kitanya siapa, tapi fungsi apa yang kita boleh pancarkan. Orang nggak akan mau tahu Jumintar dengan latar belakang gonong gini masa lalunya. Saya nggak mau tahu. Yang saya tahu kalau Jumintar ada, saya mendapati dampak yang positif. Apa artinya masa lalu yang kita banggakan? Oh, bapak saya pejabat. Oh, saya orang begini dulu. Oh, saya dulu bantu ini dan itu dulu. Orang nggak mau tahu masa lalumu. Yang orang tahu hanyalah apa yang kau buat hari ini. Amin. Saya dapat satu kalimat dari Pastor Stephen Agustius itu bukan cuma menggelitik, termasuk menegur saya. Pertanyaan ini coba saya sampaikan juga buat kita. Bukan berarti saya nggak ikut, kita sama-sama dalam. Saya kan tanya begini, saudara. Saudara percaya nggak ada roh Tuhan dalam kehidupan kita? Percaya. Amin. Kalau ada roh Tuhan dalam kehidupan kita, percaya nggak bahwa roh Tuhan itu akan mengerjakan segala hal yang besar? Amin. Pertanyaannya, sekeliling kita, apakah sudah merasakan perubahan oleh karena roh Kristus yang ada di hidup kita? Amin. Ngerti maksudnya? Kita kan ngomong nih, roh Tuhan ada padaku. Wow. Dan ketika roh Tuhan ada padaku, maka aku hidup dalam keilahiannya. Baru pulang khotbah, baru pulang hari Minggu kan? Maka aku tidak lagi berjalan dalam kuasa pikiran manusiawi. Aku tidak lagi tergantung kepada hal-hal sekitarku. Aku hidup dalam kuasa firman. Wah, 1 minggu, 2 minggu. Pertanyaannya, apa yang ada padamu itu mengubah sekelilingmu? Itu mengubah lingkunganmu nggak? Itu mengubah orang-orang sekitarmu nggak? Kalau tidak, jangan-jangan kita seperti memberikan garam di tengah lautan doang, tapi nggak pernah berfungsi ketika itu di tengah-tengah sesuatu yang hambar. Mungkin itu lampu yang ditaruh di dalam gantang tadi. Oh, saudara terbuka gantangnya, silau, terang. Tapi harusnya tutup lagi. Amin. Apa yang sudah lakuin? Mari lihat kanan kiri ini dan mulai tanya arah Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk terang kita boleh bercahaya buat mereka. Coba lihat di Matius pasal 5 tadi saudara, ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat, apa yang dilihat? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Maka sudah seharusnya ketika orang-orang di luar sana, mereka yang gak kenal Tuhan, mereka yang belum terima anugerah Tuhan, mereka yang hidup dalam keduniawian, mereka yang hidup kelahirian, begitu mereka ketemu Hizkia, mereka ketemu Ida, mereka ketemu saya dan saudara, yang mereka lihat adalah perbuatan yang baik, yang mereka lihat adalah kehidupan yang baik, yang mereka lihat adalah pikiran yang baik. Dengan demikian mereka mempermuliakan Bapa di sorga. Itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita menjadi terang atas dunia. Jangan ketika orang ingat nama kita, yang dia ingat adalah hal yang buruk. Oh, si itu ya. Oh, si itu ya. Dulu dia begini-begini, sakit hati saya. Wah, jangan lagi saudara. Amin. Ingat, engkau adalah terang dunia. Engkau adalah garam dunia. Hanya jangan sampai menjadi terang yang pudar. Hanya jangan menjadi garam yang tawar. Kita harus berfungsi. Walaupun sentralnya bukan ke kitanya, tetapi kepada apa yang bisa kita tularkan. Untuk itu kita harus terhubung dengan sumbernya. Sumbernya itu adalah firman itu sendiri. Katakan amin. Kita kembali lagi ke kitab Matius pasal 13 tadi. Saya baru sampai poin yang ketiga. Saya akan sampaikan ke poin keempat. Tapi saya akan ulang sedikit tentang yang ketiga, bahwa saya sedang membahas tentang bagaimana dalam satu rumah rohani, dalam pengayoman yang ada, kita untuk menerima warisan rohani yang sama, kita bergerak dalam tuntunan roh yang sama, untuk kita memastikan punya posisi, porsi, dan fungsi yang sama pula. Tadi tentang fungsi, tentang porsi. Siapa di sini yang makannya sepiring? Kalau saya ada Kak Mei ya sepiring. Sebenarnya porsi saya bisa lebih dari itu. Tapi saya belajar untuk ya menghormatilah, daripada dia nanti
Tapi kalau lagi nggak ada dia, menyesuaikan porsi. Saya nggak bahas tentang berapa piringnya. Kita sedang belajar tentang normalnya. Memang ada banyak orang yang abnormal, nggak normal. Maksudnya gini, orang kalau porsi makannya 2 piring, harusnya lebih berenergi mana dengan yang makannya seporsinya sepiring. Yang 2 piring. Makanya saya bilang jangan ikut yang abnormal. Banyak yang abnormal, makannya banyak, tenaganya leher gitu ya. Banyak yang kayak gitu. Tapi saya sedang ngomong yang normal. Amin. Kalau porsinya besar, ototnya juga besar. Amin. Ya. Kalau porsi yang dia terima banyak, maka suplai energinya juga harusnya banyak dong. Karena output, nah apalagi itu dipengaruhi oleh input. Apa yang keluar dari kehidupan kita itu dipengaruhi oleh apa yang masuk kepada diri kita. Porsi kita harus diperbesar supaya kita bisa menerima lebih banyak. Nah, karena tidak sedang ngomong makan, bolehlah porsinya ditambah. Amin. Porsi apa yang sedang dimaksud? Porsi rohani kita. Porsi untuk kita mendapatkan firman setiap hari itu nggak pernah puas, artinya nggak pernah bosan, nggak pernah jemu, nggak pernah, aduh kok ngantuk ya dengar firman, pas udah nonton bola seger gitu. Itu harus dilatih. Minta anugerah Tuhan. Tuhan tambahkan porsi rohani. Aku terima firman-Mu itu kok kayaknya membuat aku semakin bergelora, membuat aku semakin bergelora. Apa yang membuat saudara bergairah? Misalnya nonton bioskop, senang kan? Ada nggak orang ini karena senang nonton bioskop, pas dibilang, yuk udah selesai nonton 1 film, mau nonton lagi? Enggak ah. Kalau bawaannya senang nonton bioskop, disuruh nambah nonton lagi, pasti mau. Sama kayak kesukaannya makan BPK misalnya. Udah lama nggak makan BPK, diajakin makan BPK, Jom. Nggak mungkin nolak. Kalau senang. Kalau nggak senang, boro-boro mau ditraktirin juga nolak. Bangun hati yang senang dengan firman. Bangun hati yang suka dengan firman. Maka di awal tadi saya sampaikan, terima firman itu bukan sekedar informasi, tapi satu dasar keyakinan yang menggelorakan. Karena firman itu berkuasa, bukannya sekedar kata-kata mati seperti yang ada di Alkitab, tapi itu adalah firman yang hidup. Begitu terserap dalam hati kita, itu menjadi manusia yang baru dalam diri kita. Amin. Maka ini berkaitan tentang porsimu nanti. Karena porsi itu berbicara tentang energi. Oh, ada masalah dikit, Alvaro ketimpa beras 5 kilo, ngamuk, dia nangis, jerit. Tapi kalau papanya, Pak Putra, dilempar beras 10 kilo, dia bilang sering-sering Pak. Porsinya beda, energinya beda, paham maksud saya? Nggak bisa dibilang Alvaro, itu kan beras, terima-terima aja. Oh nangis ya, dilempar beras 5 kilo, geduk, langsung jatuh. Apalagi Bu Marta, wah sering-sering jadi jualan gitu kan. Porsinya beda. Maka saya mulai mikir gini, nggak heran kalau ada orang-orang tertentu masalahnya sama, tapi ada satu orang happy, tapi satu orang kok kayak ketiban pohon besar. Masalahnya sama. Kenapa? Porsinya berbeda. Nah, saya mendorong saudara, izinkan hatimu untuk porsinya diperbesar dengan firman Tuhan. Karena dari tanah hati yang baik itu akan selalu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang lebih segar, yang lebih kuat dan seterusnya. Katakan amin. Karena dari porsi kita juga akan melihat posisi kita. Amin. Saudara pasti kenal yang namanya Aderai. Ini contoh. Siapa itu Aderai? Atlet apa? Binaraga. Saya baca salah satu artikel. Sebenarnya di awal itu dulu kalau nggak salah dia itu awalnya apakah atlet voli, dia suka olahraga tapi bukan olahraga binaraga. Dia hanya suka olahraga cabang lain. Tapi karena kemudian dia mendapati dia suka melatih ototnya, dia suka melatih badannya, akhirnya dia terbelokkan menjadi atlet profesional binaraga. Porsi yang ia dapatkan dalam latihan, kapasitas yang ia bangun dari porsi itu, akhirnya mengubah posisinya dari atlet olahraga cabang lain menjadi atlet cabang binaraga. Nah, menjadi seorang atlet binaraga itu juga nggak sembarangan. Bukan mentang-mentang beratnya 100 kilo lalu bisa jadi binaraga 100 kilo tapi lemak semua. Nggak bisa. Karena porsinya itu menentukan saudara. Amin. Jadi posisi kita, saya sedang mau ngomong gini, posisi rohani saudara
Saudara mau menjadi orang yang berpengaruh. Saudara mau menjadi terang dan menjadi garam. Sekali saudara ngomong, itu orang lain bisa langsung berubah. Sekali saudara kasih motivasi, orang lain yang tadinya down langsung bersemangat lagi. Itu ditentukan oleh posisi kita. Sekarang saya tanya. Waktu Alvaro bilang, Shalom, jadi dulu di sini. Di sini. Saudara hanya pergi. Alvaro pinter loh, betul ya? Tapi coba yang berdiri di sini, camat atau mungkin bupati, dan dia bilang Shalom. Saudara kan beda. Nanti saudara masih. Kenapa? Kata-katanya sama, posisi tempat berdirinya sama, tapi posisi orang itu. Ini bukan tempat berdirinya, identitas orang itu, keberadaan orang itu, kapasitas orang itu tentang posisi orang itu menentukan sikap orang kepada orang tersebut. Bahkan posisi rohani pun mempengaruhi kepada kuasa gelap. Waktu anak-anak Imam Skewa, betul ya? Anak Imam Skewa mengusir setan demi nama apa? Demi nama Yesus, namanya sama yang diberitakan oleh Paulus. Aku tengking kau, kira-kira gitu. Iblis jawab, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Lah kamu siapa? Posisinya nggak ada dalam kapasitas rohani. Yang ada iblis menggagahi orang-orang tersebut. Tapi beda waktu Yesus, waktu dia menjejakkan di tanah Gerasa. Tahu saudara itu ceritanya? Dia belum ngomong apa-apa, dia belum doa pelepasan, dia belum worship, dia belum berbahasa roh, dia belum buat apa-apa deklarasi, baru menjejakkan kakinya. Tapi karena posisinya berbeda, orang yang dirasuk legion itu langsung sujud. Hai anak Allah yang maha tinggi, apa urusanmu denganku? Dengan sujud dan penyerahan diri. Apa? Posisinya berbeda. Saya berdoa, firman yang saudara terus terima setiap waktu, setiap hari itu akan membangun posisi kita semakin akurat di dalam Tuhan. Dengan porsi tertentu semakin diperbesar, semakin bertambah-tambah. Posisi saudara semakin akurat, semakin penuh dalam kuasa dan otoritas, dan itu membawa kita berdampak lebih kepada orang sekitar kita. Amin. Karena yang dilihat bukan diri kita, yang dilihat adalah Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Terus maju. Terus bertumbuh. Jangan lihat masa lalu kita. Lihat hari ini dan apa yang akan Tuhan buat nanti. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana dalam keluarga rohani untuk kita bisa bersama-sama membangun dasar kehidupan dari kehidupan yang ilahi dalam satu jemaat, mensinergikan, mengkolaborasikan setiap potensi yang Tuhan anugerahkan bersama-sama untuk kita mengerjakan apa yang menjadi agenda Tuhan. Ada yang bisa main gitar, ada yang nggak bisa, tapi dia bisa nyanyi. Ada yang nggak bisa nyanyi, nggak bisa main gitar, tapi dia mungkin bisa masak misalnya. Ada dia nggak bisa masak, nggak bisa ini dan nggak bisa itu, tapi bisa ngelawak. Nggak apa-apa lah. Jadi penghiburan. Ini contoh sederhana. Tetapi yang saya tahu, saudara dan yang lain nggak perlu harus sama berbicara tentang potensi. Tetapi walaupun potensinya berbeda, engkau pasti punya potensi. Kita pasti punya anugerah yang Tuhan beri, berbicara kemampuan, berbicara tentang sesuatu yang bisa kita kerjakan. Masalahnya adalah, mau nggak saudara disinergikan, dikolaborasikan semua apa yang kita punya yang bisa kita kerjakan bukan lagi cari keuntungan pribadi, bukan lagi sekedar cari cuan, bukan untuk menghibur diri, tapi kita kerjakan semua untuk kerajaan Allah, untuk agenda-agenda Tuhan. Aku nggak bisa buat ini, aku nggak bisa buat itu, tapi aku punya tenaga ini, aku mau kerja ini untuk kerajaan Allah. Aku nggak bisa buat ini, tapi aku ada dana, aku mau taburkan, aku nggak punya ini semua, tapi aku punya waktu dan sebagainya. Dengan baik. Yang penting di sini adalah kehadiran kehidupan kita oleh firman yang kita terima setiap waktu menjadikan kita menjadi bagian penting dalam kerajaan. Kerajaan Allah itu bukan tentang tempatnya. Kerajaan Allah bukan tentang gerejanya, tetapi kerajaan Allah tentang manifestasi Tuhan hadir di mana kita ada. Dan ketika Tuhan hadir, maka Tuhan akan selalu pilih dan pakai umat-umatnya. Waktu Yesus datang ke dunia, dia nggak kerja one man show. Dia pilih 12 murid. Dan dari 12 murid nggak hanya berhenti pada mereka, ada 70 murid, ada 120 murid, dan seterusnya. Sampai kepada waktu Petrus berkhotbah pada 3.000 orang yang memberi diri untuk menjadi bagian dari kerjaan Allah. Sampai kita hari ini dengan satu amanat yang diberikan oleh Tuhan, jadikanlah segala bangsa muridku. Pertanyaan saya,
Kalau Tuhan nggak mau pilih kita menjadi murid, nggak pilih 12, nggak pilih 50 dan seterusnya, Tuhan sebenarnya bisa nggak selesai agendanya sendiri? Bisa. Waktu orang-orang Farisi lihat Yesus di atas keledai, karena iri hatinya, ada banyak orang berkata, Hosana, terpujilah anak Daud. Mereka bilang, suruh mereka diam. Yesus ngomong, kalau mereka diam, batu-batu ini yang akan berteriak. Artinya adalah, kalau Tuhan mau, batu benda mati pun Tuhan bisa pakai untuk memuji namanya Dia. Yes. Tetapi karena Tuhan memberikan anugerah buat kita, maka di setiap masa Tuhan pilih orang-orang yang menjadi alatnya. Ada masanya Musa, ada masanya Yosua, ada masanya Gideon, ada masanya orang-orang Daud, Daniel. Dan inilah masa saya dan saudara dipilih dan dipakai Tuhan di masa ini menunjukkan agenda Tuhan. Jangan berpikir itu dia mungkin tidak. Kalau saudara terima firman ini, saudara terima pesan ini, tidak ada yang kebetulan. Tuhan mau agenda Tuhan digenapi lewat potensi yang kita terima. Maka firman Tuhan pernah berkata, ketika ada orang yang terima 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 dikubur dan tetap 1, dan Tuhan ambil. Makanya ada firman Tuhan, siapa yang mempunyai akan diberikan kepadanya, siapa yang tidak mempunyai apapun akan diambil. Itu bukan tentang Tuhan tuh ngerampok apa yang kita punya, bukan. Tetapi mempunyainya dalam artian apa yang hari Tuhan berikan kepada kita. Mau nggak kita pakai, kita kembangkan itu, dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau tidak, Tuhan akan ambil lagi. Dan Tuhan akan berikan kepada orang yang dapat dipercaya, yang dapat memakai itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mulai hari ini ubah mindset kita, mulai ubah cara pikir kita. Jangan lagi pikir aku nanti mau beli beras, mau masak ini untuk ini hidup, lalu besok untuk ini dan ini. Hanya mikir diri kita. Engkau tetap berjalan seperti hari-hari dengan kehidupan, dengan kayak makan apa segala macamnya, tetap berjalan, nggak berubah, tetap makan. Tetapi hidupmu nggak lagi orientasi ke hal lahiriah, tapi kehidupan kita mulai orientasi kepada kerajaan Allah. Apa yang bisa aku kerjakan hari ini? Kalau hari ini aku belum bisa ketemu dengan siapapun, aku pastikan di ruang doaku, aku akan terus berdoa, aku akan terus deklarasi, aku akan terus perkatakan dan lepaskan kata-kata firman yang hidup. Dan nanti kalau Tuhan arahkan aku untuk ketemu dengan seorang, aku akan taat. Dan ketika Tuhan suruh aku berdoa, aku akan doa. Kalau Tuhan suruh aku memberi, aku akan memberi. Kalau Tuhan suruh ini dan itu, kita akan menikmati hari-hari di dalam arahan Tuhan. Maka tanpa kita sadari, apa yang bisa kita lakukan itu selalu berfungsi untuk kerajaan Tuhan. Wow, jangan mikir saudara selalu gini, kalau untuk kerajaan Tuhan berarti bawa ke gereja. Belum tentu. Saudara di luar sana, ketika ketemu dengan orang yang nggak makan, mereka nggak punya apa-apa, lapar, kelaparan, dan saudara punya, walaupun nggak banyak, tapi ketika Roh Kudus menggerakkan saudara belajar taat, di saat itu Tuhan memakai kelebihan apa yang kau punya untuk kau memberkati, dan di saat itu kau akan menyatakan kerajaan Allah hadir di sana. Amin. Kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Itu adalah identifikasi kerajaan Allah hadir dalam satu tempat lewat hidup. Amin. Saya berdoa dan saya meyakini dengan sangat kuat. Saya garis bawah itu. Saya berdoa dan sangat meyakini dengan sangat kuat. Saya dan saudara, kita yang ada dalam pelayanan ini, Tuhan akan pakai baik secara pribadi maupun secara korporat, secara bersama-sama. Untuk apa? Mewujud nyatakan satu umat yang hidup dalam pola yang ilahi. Kita bisa menyatakan kepada dunia bahwa ada kawanan umat yang hidupnya tidak lagi bergantung kepada kondisi lahiriah, tetapi kita ditentukan oleh dasar firman yang kita boleh terima setiap waktu. Dan firman itu bukan hanya tentang teori, tapi terlihat nyata lewat hidup saudara. Yakini itu, perkatakan itu, dan terus jaga itu. Maka saya mendorong saudara, baik kita di doa hari Jumat, baik kita di ibadah minggu seperti ini, saya pun belajar untuk memberikan hidup saya untuk mengikuti apa yang menjadi arahan dan tuntunan Tuhan. Bukan sedang apa yang saya mau ngomong, tapi tentang apa yang Tuhan mau untuk kita terima. Secara pribadi saya meyakini Tuhan bisa berbicara, tapi secara korporat dalam rumah rohani Tuhan pun berikan porsi yang berbeda. Amin. Saudara bisa mendengar suara Tuhan di kamar doamu sendiri. Saudara bisa mendengar suara Tuhan di tempat saudara ada sendiri-sendiri, bisa. Tetapi saya meyakini akan ada bagian lain Tuhan berbicara secara korporat seperti ini. Dan itu pasti terhubung satu dengan lain. Pasal-pasal yang saling melengkapi. Apalagi persoalannya, pertanyaannya adalah
Maukah saudara, relakah saudara untuk memberikan hatimu seperti tanah hati yang baik, menerima setiap benih firman untuk tertanam dan bertumbuh dan menjadikan engkau menjadi pribadi yang baru. Yes. Amin. Amin. Saya berdoa biarlah setiap apapun yang kita terima, perhatikan saudara, perhatikan, setiap apapun yang kita terima itu betul-betul mengubah hati. Amin. Gak boleh hanya sekedar ya aku diberkati loh, ya aku dikuatkan loh, oh ya kayaknya aku disegarin loh. Tapi habis itu down. Ibadah kita boleh terbatas dalam beberapa jam saja, tapi hubungan saudara dengan Tuhan gak boleh terbatas. Amin. Loh, tadi kan di awal saya sudah tanya, saudara mau punya bangunan yang kokoh atau bangunan yang mudah goyah? Kalau bangunan yang kokoh, maka jangan cari tukang asalan. Ya, tukang nyambi. Dan ngerjainnya nggak boleh juga asalan. Harus fokus. Kalau perlu dibuat desainnya, dibuat skemanya dari awal. Yes. Rancangannya harus jelas, bahan materialnya harus jelas. Kapan harus buat pancak ke dalam, kapan harus bangun ke atas, itu harus jelas patokannya, ukurannya. Harus jelas progresnya dan prosesnya. Kenapa? Ini bukan bangun asal. Dan kalau sudah bangun, saya tahu semakin besar satu bangunan, harganya semakin mahal. Bukan nilainya saja loh, tapi proses perawatannya. Betul? Itu lebih mahal. Nah, coba sekarang saya tanya saudara, kalau sekarang kita dikasih hotel nih, hotel ini jadi punya Pak Putra, tapi proses perawatannya, pembiayaannya, pemeliharaannya Pak Putra sendiri. Udah siap belum? Karena ternyata kita tahu untuk punya satu gedung pun ada biayanya. Oke, aku mau terima aja deh, aku nggak merawat, ambruk. Ngerti ya? Saudara sepertinya hari ini sudah diberikan anugerah untuk saudara boleh mendapati hidupmu dibangun seperti bangunan yang kokoh. Kenapa saya bilang bangunan kokoh? Karena saudara hari ini saya meyakini dan saya menyadari ada masalah yang dulu membuat kita galau, hari ini nggak lagi. Dulu membuat kita tawar hati, hari ini udah nggak lagi. Tetapi pertanyaannya, mau nggak bangunan kokoh itu kau jaga, kau rawat? Jangan mentang-mentang udah kokoh lalu saudara biarin. Harus terpelihara bersih supaya semakin kokoh. Bahkan kalau perlu saudara terus tambah perabotan sana sini, tambah perabotan sana sini, tambah perabotan sana sini, sehingga ketika yang datang pun raja dari bangsa manapun, presiden tertinggi dari manapun, karena bangunan itu kokoh dan megah, kita nggak lagi minder. Amin. Maaf, saya menyadari rumah kami yang kecil mungil itu, kalau yang datang bupati misalnya, Pak Edi saya mau ke rumah Bapak, mau nginep, saudara bisa prediksi, saya akan cepat-cepat bilang, Pak, saya sewain deh satu hotel, jangan nginep di rumah saya, Pak. Kecil, panas. Karena saya tahu yang ada di bupati. Tapi beda kalau rumah saya besar, megah. Saya akan bilang, Pak, gak usah nginep di hotel lah, rumah saya ngalang-ngalin hotel, nginep di rumah saya aja, Pak, sambil kita ngobrol. Ngerti maksudnya? Karena saya percaya diri, karena saya tahu bangunan yang saya punya itu lebih mewah, lebih kuat. Contohnya, saya sedang tak bahas tentang hal jasmaninya belaka, tapi di luar rohani, engkau harus selalu berkata, Tuhan, hadirlah dalam hati. Selama ini kita kelewat pede, kita undang Raja Tuhan hadir dalam hati kita. Di tempat hati, di ruang hati yang masih gelap, bau, kotor. Dan kita bilang, kenapa Tuhan gak hadir? Bukan Tuhan tidak mau hadir, engkau belum mempersiapkan apapun. Kita belum menata rumah kita. Bahkan bagaimana mungkin seorang bupati kita bilang, Pak, masa Pak berteduh? Rumah kita, maaf, ini saya gak sedang ngomong tentang jasmaninya, ini gambar rohaninya. Tapi rumah kita digambarkan seperti geribik. Kita undang bupati, kelewat pede. Pas bupati masuk, bocor sana sini, ambil kita, lewat geribiknya, saudara. Bupati bilang, saya gak akan pernah kesini lagi. Kita ngelewatin anugerah kesempatan yang mahal untuk ketemu seorang pencapaian. Nanti maksudnya saudara? Tapi saya percaya dan saya berdoa, saudara bukan lagi orang sembarangan. Orang biasa-biasa. Kita orang yang terus terbangun, semakin dibangun, semakin kokoh, semakin megah, semakin penuh dalam kemuliaan, semakin penuh dalam keajaiban Tuhan. Karena setiap hari ada porsi firman yang harus membangun kehidupanmu dalam Tuhan. Amin. Jangan lewatkan ini, saudara. Jangan sia-siakan ini. Ada aktivasi anugerah Tuhan yang terus membuat hidupmu akan semakin indah. Akan terus semakin indah. Seperti dalam Wahyu pasal 12,
Gambaran gereja Tuhan di akhir zaman seperti seorang wanita yang berselubungkan dengan matahari. Gambaran kemuliaan. Pos PI Mahana Jatimulyo, kita belum punya gereja, tapi kita punya kemuliaan. Amin. 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 Belum punya rumah, tapi kita bisa ada di mana-mana dan jadi berkat. Yes. Secara fisik belum ada, tapi secara rohani kita kuat. Yes. Amin. Amin. Kita semua satu keluarga. Amin. Saya berdoa tidak ada satu pun di antara kita yang mengalami lambat pertumbuhan. Jangan ada satu pun yang malas makan. Ya. Amin. Jangan milih-milih makanan. Apapun yang diberikan orang tua, terima. Yes. Karena itu yang membuat kita sehat dan kuat. Disiplin. Gak boleh makannya loncat-loncat. Pagi makan, siang enggak, malam enggak, besok enggak, siangnya lagi makan, oh sakit perut. Makan dengan teratur, makan dengan tertib, dan apa yang diberikan porsi kita. Saya percaya di rumah rohani kita akan menerima warisan rohani. Yuk kita harus berdiri, saudara. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Allah. Biar ini yang menjadi deklarasi iman kami ya Tuhan. Biar ini yang penyataan hati kami, bukan sekedar bernyanyi, tapi dalam bergelorak kami meyakini. penyelarasan pada frekuensi yang sama. Hati kami akan terus diselaraskan. Amin. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan. Bersama-sama kami menikmati gairah yang keras. Bersama-sama kami menikmati semangat dan antusias yang kuat. Saudara di dalam Tuhan, dengar baik, tetap pejamkan mata, abaikan kanan kiri saudara, dengar sekali lagi.
Saudara, ketika engkau hidup di dalam Tuhan, ketika engkau berkata, Tuhan, ini hidupku kuserahkan kepadamu, engkau harus tahu konsekuensi, arti, makna atas semua itu. Artinya adalah engkau harus mengizinkan Tuhan bekerja dengan leluasa. Jangan pernah batasi, jangan pernah batasi. Ketika Tuhan bekerja dalam hidupmu, hidupmu akan berubah. Engkau gak akan sama dengan yang dulu lagi. Engkau gak akan dapati manusia yang pasif. Engkau akan dapati manusia yang suam. Engkau akan dapati manusia yang mudah galau, yang mudah terbangun, yang mudah down lagi. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, mereka adalah ciptaan yang baru. Siapa yang ada dalam Kristus, Tuhan akan mencetak hidupmu, menyatakan, memanifestasikan kehidupan yang ilahi, kehidupan yang tidak di bawah kondisi dosa, kehidupan yang tidak jatuh di dalam kutuk, yang tidak dibawa dipengaruhi oleh intimidasi kegelapan lagi, tapi hidupmu ada di bawah kuasa kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera yang melimpah-limpah, dipenuhi dalam kemuliaan Tuhan. Selama engkau menjaga sikap hati, yang terus terbangun dan terhubung dengan Tuhan secara akurat, engkau akan menikmati aliran air yang hidup, aliran air yang membawa kehidupan. Dan ini bukan nanti. Seketika ketika benih itu engkau terima, seketika itu juga akan bertumbuh dalam hidup. Seketika juga akan melihat penyataan firman itu, ya dan amin, itu terjadi dalam hidup. Hari ini mungkin di antara kita memiliki pergumulan, di antara kita mungkin sedang memiliki persoalan hidup, di antara kita mungkin seperti sedang bergulat dengan permasalahan-permasalahan dunia ini. Tetapi dengar baik, tanpa saya tidak bermaksud untuk mensepelekan apa yang saudara hadapi, tapi izinkan saya mau berkata, ketika kita melihat Tuhan yang besar, ketika kita terus terbangun dengan pribadi Tuhan yang ajaib, sesungguhnya masalah-masalah terlalu kecil. Kalau hari ini kita masih melihat masalahku besar, masalahku rumit, itu bukan masalahmu yang besar, tapi karena kita belum bisa melihat Tuhan yang lebih besar. Maka hari ini bangun mata rohanimu untuk melihat kemampuannya kepada Tuhan. Maka di saat yang sama kebesaran Tuhan akan memampukanmu untuk berkemenangan dalam permasalahan-permasalahan yang hadapi hari ini. Sesungguhnya Goliat hanyalah menjadi batu loncatan bagi kita, bukan malapetaka. Berbeda dengan Saul dan tentaranya yang tidak terhubung akurat dengan Tuhan, itu membuat mereka gemetar dan takut hari ke hari. Selama sekian waktu lamanya mereka diintimidasi. Tapi waktu Daud melihat, yang ia lihat bukanlah Goliat, yang ia lihat adalah barisan pasukan Tuhan yang perkasa. Ketika Elisa melihat dia diserang oleh tentara Aram, cara pandangnya beda dengan Gehazi. Gehazi melihat, Tuhan, kita celaka karena tentara musuh telah mengepung kita. Tapi Elisa berkata, ada tentara malaikat surgawi yang lebih perkasa yang mengitari kita. Ini bukan menyepelekan, ini bukan menaifkan apa yang kau hadapi hari ini, tapi ini tentang cara mengubah perspektif hidupmu. Bukan lagi melihat kepada dunia, tapi melihat kepada firman yang berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, kepada firman yang berkata bahwa ada turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Kepada firman yang berkata, aku menyertaimu. Hari ini engkau mau fokus kepada hidupmu yang penuh dengan masalah, atau engkau mau fokus kepada hidup yang berkemenangan yang Tuhan sediakan? Engkau gak bisa klaim mujizatnya, tapi tanpa engkau hidup dalam ketaatan akan firman. Saudara gak pernah bisa melihat kemuliaan tanpa ada salib yang mendahului. Yesus telah menggantikan kita di kayu salib. Bagian kita hari ini adalah hidup dalam ketaatan penuh akan Tuhan, menyerahkan diri akan Tuhan. Mari sekali lagi angkat kedua tangan saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa, bila tanganmu itu terulur atas setiap kami pribadi. Kami tidak lagi tampil sebagai pribadi yang agamawi, yang menjadikan ibadah hanya rutinitas belaka, tapi kami menjadi pribadi yang dibangun dalam keilahian Tuhan. Ibadah persekutuan adalah menjadi kebutuhan kami setiap waktu. Kami akan terus bergelora dan bergairah bersama dengan Tuhan, karena sikap hati kami terus terbangun secara akurat. Tidak ada lagi penolakan, pemberontakan, tidak lagi ganjalan, tapi kami akan terus menerima dengan leluasa, menerima dengan total. Setiap benih-benih ilahi semua akan tertanam, bertumbuh dalam kehidupan kami. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia.
Mungkin dulu kami pernah menyanyiakan anugerah Tuhan. Mungkin dulu kami pernah melewatkan masa-masanya Tuhan. Tapi sejak hari ini dan seterusnya kami pastikan Tuhan, ini kami. Kami mengangkat tangan kami. Kami membuka hati kami. Kami berkata, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau dipakai jadi alat-Mu. Kami mau untuk bersinergi, berkolaborasi, mengerjakan potensi kami menjadi bagian dari agenda Tuhan, memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Dimulai dari orang-orang di sekitar kami. Oh, terjadilah dalam nama Yesus. Dan di saat yang sama, aku berdoa Tuhan berikan kami posisi rohani yang penting, posisi rohani yang strategis, dengan porsi yang ilahi dan kapasitas yang ilahi. Ada kuasa dan otoritas Allah yang turun atas. Mari angkat kedua tangan sekali lagi, aku berdoa. Tuhan memberikan engkau kuasa. Tuhan memberikan engkau kuasa. Engkau adalah anak-anak Allah. Engkau menerima kuasa. Engkau menerima kuasa dan otoritas. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Apa yang diperkatakan oleh mulutmu menjadi pesan Tuhan yang membawa kehidupan atas orang-orang sekitarmu. Di dalam nama Yesus, engkau akan dibawa berjalan di atas mujizat. Engkau akan dibawa berjalan di atas kemustahilan. Apa yang dunia tidak bisa lakukan, itu akan terjadi lewat hidupmu. Di dalam nama Yesus. Engkau tidak akan lagi menjalani hidup yang penuh dengan segala keputusasaan, tapi engkau akan menjalani hari-hari yang penuh dengan semangat dan gairah. Tidak ada apapun lagi yang membuat engkau tawar hati. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui, damai sejahtera yang melampaui segala akal, bekerja lewat hidupmu. Seketika engkau diperhadapkan dengan ujian dan permasalahan proses yang ada, seketika juga Tuhan akan membuka jalan keluar. Tuhan akan membuat engkau selalu berkemenangan, agar hidupmu terbangun secara akurat. Terjadilah